Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel. Hari ini saya akan menjelaskan konsep penunjukan keseimbangan pasar. Jadi sebelum kita masuk atau kita mulai ke hukum permintaan penawaran, aku mau kalian jelasin dulu apa itu pasar, apa itu permintaan penawaran. Jadi pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, terus permintaan itu adalah kayak semisal si Aris mau beli leci 500. Nah, 500 itu permintaannya gitu. Terus kalau penawaran, kan tadi si Aris udah mau beli leci. Terus si penjualnya nawarin harganya contoh per kilo 10.000. Ini cuma semisal. Nah, itu penawaran atau supply itu adalah 10.000 tersebut. Itu penawaran. Nah, habis itu aku mau masuk ke hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan itu berbunyikan jika suatu harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Lalu ketika harga barang tersebut turun, permintaan barang tersebut akan naik dengan syarat ceteris paribus. Ceteris paribus sendiri itu nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu berbunyikan jika permintaan akan suatu barang naik, maka harga barang tersebut akan naik juga dengan syarat ceteris paribus. Oke, sekarang apa sih itu ceteris paribus? Kenapa ceteris paribus itu penting untuk hukum permintaan penawaran? Jadi ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang faktor-faktor lain selain harga barang sendiri tetap konstan. Jadi contohnya sebenarnya seorang penjual ingin menjual barangnya. Kan kalau sesuai dengan hukum permintaan, harga barang turun, maka permintaan akan naik kan. Dengan adanya ceteris paribus itu kayak faktor-faktor lain, contohnya tren. Contohnya lagi tren baju yang ada gambar labubunya. Nah, kalau udah nggak tren kayak faktor-faktor lain itu udah kayak membuat permintaan itu udah nggak naik, maka harga barang itu sendiri juga tetap akan sama aja, tetap akan seperti pembeli gitu. Selanjutnya kita masuk ke equilibrium atau keseimbangan pasar, keseimbangan demand dan supply. Jadi di sini ada tabel. Sini harga contoh ada alpukat harganya 10.000, demandnya 500. Demand yang tadi udah pas kan itu kayak permintaannya. Jadi kayak ketika harga barang itu harga alpukat 10.000 itu permintaannya 500. Terus penawarannya itu 100. Jadi kayak ditawarinnya itu cuma 100. Ketika harga barang 15.000 permintaannya 400. Lalu penawarannya itu 200. Nah, karena di sini kan demand-nya kan lebih besar. Jadi itu dinamain tuh surplus demand yang ini. Ini yang atas surplus demand. Terus kalau yang ini 25.000 demand-nya 200 atau permintaannya 200, supply-nya 400. Itu kan karena supply-nya 400 jadi ini termasuk dalam surplus supply. Nah, selanjutnya ada lagi yang ini, tengah. Ini adalah equilibriumnya, karena demand dan supply itu sama. Selanjutnya ada tabel keseimbangan pasar. Bisa dilihat ini 10.000, cara melihat demand dan supply itu gini. Ada yang nyata? Ini turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Jadi itu kayak ini kan 10.000
demand-nya tuh 500. Ini adalah D1-nya. Jadi 500 tuh D1. Seperti ini, D1. Itu cara lihat demand. Kalau supply itu nah, ini di sini S1. Nah, ini agar terwujudnya keseimbangan pasar tuh dibutuhkan D5 dan S1. Jadi demand dan supply itu harus sama. Jadi kan D5 kan semisal 100, S1 100. Jadi untuk terciptanya keseimbangan pasar atau equilibrium itu membutuhkan angka yang sama, demand dan supply angkanya sama. Sesuai dengan syarat ceteris paribus. Terus sekarang setelah tadi kita bahas hukum-hukum dan kurva permintaan dan penawaran, cara kerjanya yang kayak ini. Nah, sekarang kita akan bahas rumus dari equilibrium atau rumus dari keseimbangan pasar. Sebelum itu, kita masuk dulu ke rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan itu adalah A kurang BP. Terus fungsi penawaran QD sama dengan A tambah BP. Ini tuh adalah rumus keseimbangan rumus fungsi permintaan fungsi penawaran sebelum adanya intervensi pemerintah. Kalau ada intervensi pemerintah, itu tuh nanti ada pajak, tax atau pajak dan sub atau subsidi. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus itu sangat-sangatlah gampang. Rumus itu adalah QD sama dengan QS. Jadi fungsi permintaan sama dengan penawaran. Oke, ini ada contoh soal QD 100 kurang 40 P sama QS min 50 tambah 80 P. Ditanya equilibrium sebelum dan sesudah penawaran. Sebelum dan sesudah tax atau pajak ini 30. Pertama-tama kita masukin dulu angkanya QD sama dengan QS. Jadi 100 kurang 40 P kan QD sama dengan QS. Jadi sama dengan min 50 tambah 80 P. Ini kita harus menyamakan kesamaannya dulu. Maksudnya apa tuh guys? Menyamakan kesamaannya itu apa? Nah, jadi kan ini 100. Kita harus bisa mengoperasikan 100 dan 50 ini. Yang 40P dan 80P itu harus bisa dioperasikan juga. Jadi karena ini 100 terus tetap stay min 50, kalau pindah ruas jadi plus 50 sama dengan karena 80P ini dia plus, jadi dia stay min 40, dia pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 40 P tambah 80 P 150 sama dengan 120 P. Jadi hasil 120 sama dengan 120 P itu hasil 150 dibagi dengan 120 P itu adalah 1,5 sama dengan P. Kita udah kerjain. Nah, kita harus bisa ngebuktiin juga dong pembuktiannya apakah ini benar atau salah. Jadi untuk pembuktiannya kita tinggal pakai, kita tinggal masukin aja 100 kurang 40 kali P karena P udah dikasih tahu 1,5 jadi 40 kali 1,5 ini untuk QB. Jadi 100 kurang 4. Guys, tadi
ada kesalahan. Jadi saya salah hitung. Jadi hasil 150 kali 120 itu adalah 1,25 bukan 1,5. Nah, kita lanjut kerjain lagi kita pembuktiannya. Pembuktian ya 100 kurang 40 kali 1,25 itu adalah hasilnya adalah 50. Terus hasil dari QS minus 50 tambah 80 kali 12 kali 1,25 sorry 12,5 1,25 itu hasilnya 50. Jadi permintaan dan penawarannya itu sama 50 dan seperti yang tadi aku udah bilang juga untuk bisa terjadi keseimbangan pasar itu permintaan dan penawaran itu harus sama. Lalu hasil keseimbangan pasar 1,25. Ini sebelum pajak. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang sama tapi untuk mencari equilibrium untuk keseimbangan pasar setelah intervensi pemerintah. Rumusnya masih sama seperti yang lalu, tapi QD sama dengan QS sekarang ditambah dengan pajak. Nah, pajak di sini adalah 30. Jadi kita masukin lagi angkanya 100 kurang 40 P sama dengan min 50 tambah 80 P ditambah dengan 30. 100 min 50 pindah ke sini jadi tambah 50 kurang 30. Lalu ini 80 P terus stay ditambah dengan 40 P. Jadi hasilnya 120 sama dengan 120 P. Jadi P atau keseimbangan pasar sebelum setelah intervensi pemerintah adalah 1. Sekarang adalah pembuktiannya. Kita tinggal masukin lagi rumus yang sama 140 P. Jadi kan P nya kita udah tahu hasilnya berapa. Jadi 100 kurang 40 kali 1 hasilnya 100 kurang 40 kali 1 hasilnya 60. Ini untuk QD, QS sama dengan minus 50 tambah 80 P itu kalau buka 1 tambah 30. Hasilnya minus 50 tambah 80 tambah 30. Jadi 30 tambah 30 hasilnya 60. QD di sini adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Jadi hasil setelah intervensi pemerintah, equilibriumnya adalah keseimbangan pasar adalah 1 dan permintaan dan penawarannya itu adalah 60. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya yaitu menentukan fungsi permintaan. Rumus dari fungsi permintaan sendiri itu ialah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 sama dengan per Q2 kurang P1. P di sini adalah price atau harga. Q atau quantity adalah Q adalah quantity atau jumlah barang. Langsung aja kita eksekusi dari contoh soal. Diketahui jumlah permintaan durian adalah 100 buah. Pada saat harga 110.000 buah per buah, pada saat harga turun 50%, permintaan naik 200%. Tentukanlah fungsi permintaannya. Jadi P1 di sini adalah harga durian itu sebelum itu harganya turun. Jadi harga itu adalah 150.000 per buah.
Terus harga setelah buah itu turun, harga setelah buah itu turun kan dia turun 50%. Jadi 150.000 dikurangin 50% itu adalah 75.000. Lalu Q1 atau jumlah barang sebelum harga turun itu adalah 100 buah, dan Q2 setelah permintaannya naik 200% adalah 100 ditambah 200. Jadi 300. Untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus di sini. Jadi P kurang P1 P2 kurang P1 dengan Q kurang Q1 Q2 kurang Q1. Karena P di sini tidak diketahui, maka P-nya dibiarkan saja. Jadi P dikurangi 150.000, lalu 75.000 dikurangi 110.000 sama dengan Q kurang 100 per 300 kurang 100 sama dengan P kurang 150.000 per minus 75.000 sama dengan Q minus 100 per 200. Oke, setelah hasil pencari ini kita akan mengalihkan silang hasilnya. Jadi ini kan P kali 200 jadi 200 P. Jadi habis itu min 150.000 kali 200 jadi min 3 juta sama dengan min 75.000 Q di min 75.000 tambah 100 jadi tambah 75 juta. Min 3 juta berpindah luas ke sebelah kanan jadi minus 75.000 Q tambah 7.500.000. Maksudnya 75 juta dikurang 3 juta. Hasilnya min 200 P dengan min 755.000 Q ditambah 7.200.000. Oke. Jadi untuk mendapatkan P ini kita harus membagi ini dengan 200. Minus 75.000 Q bagi 200 hasilnya jadi bagi 200 jadi dicoret 2 750 bagi 2 hasilnya itu adalah 300. Hasilnya adalah 375 Q ditambah 187.500. Ini adalah fungsi hasil permintaan. Semoga mengerti. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan.
Jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu jenis-jenis elastisitas itu ada apa aja. Jenis yang pertama itu ada jenis elastis. Nilai elastis itu lebih besar daripada 1. Jadi kalau contohnya kayak nilainya 1,5 atau 2 atau 1,7 itu termasuk dalam jenis elastis. Selanjutnya ada jenis inelastis. Jenis inelastis itu bernilai lebih kecil daripada 1. Jadi itu dari 0,01 sampai 0,99. Setelah itu jenis elastis dan setelah jenis inelastis ada lagi jenis elastisitas uniter. Elastisitas uniter itu nilainya sama dengan 1. Jadi ED sama dengan 1. Selanjutnya ada elastisitas sempurna. Dilambangkan dengan kayak gitu. Setelah elastisitas sempurna, ada lagi inelastis sempurna bernilai 0. Ada soal elastisitas. Cara kita mengerjakannya itu kita harus menggunakan rumus delta Q per delta P sama dengan P1 per Q1. Nah, cara mencari delta Q itu dengan cara Q2 kurang Q1, terus mencari delta P itu P2 kurang P1. Jadi Q2 kan 20, Q1 nya 25, jadi hasilnya min 5. Terus ini P2 30, P1 nya 40, hasilnya jadi minus 10. Terus kita udah tahu kan delta Q nya minus 5, jadi kita tinggal masukin aja minus 5 per minus 10, P1 nya 40, terus Q1 nya 25. Habis itu kita dari sini bisa langsung coret atau bagi ke bawah, tapi aku mau coret aja. Jadi ini 5, ini jadi minus 1, ini minus 1, ini 4. Jadi hasilnya minus 4 per minus 5. Hasilnya sama dengan 0,8. Ini termasuk dalam jenis inelastis. Jadi jika harga naik 1%, maka permintaannya akan naik 0,8%.